Berita Tungtian, saya akan membahas tentang filsafat Konghucu. Nabi Konghucu itu membagi pemahaman pengetahuan itu dua macam, yang disebutnya Sing O Sang dengan Sing O Jia. Sing O Sang itu kaitannya dengan metafisika, hal yang abstrak, termasuk filsafat dan keimanan, ya. Jadi moralitas dan sebagainya itu termasuk dalam metafisika atau psikosang. Lalu bagian yang kedua yaitu ilmu duniawi, disebut oleh Nabi Konghucu dengan Sing O Sang, Sing O Xia, istilahnya Sing O Xia, itu ilmu duniawi. Nah, kalau kita tinjau dari filsafat yang disampaikan oleh Xinzi itu lahir pada tahun 326 sebelum Masehi, wafat sekitar 233 sebelum Masehi. Itu menurut catatan, ya, tulisan sejarah Xinzi. Kemudian Xinzi ini membagi ajaran Konghucu atas dua bagian, yaitu Xiaoru dan Taru. Yang dimaksud Xiaoru yaitu ajaran agama yang sifatnya membina umat, ya, membina atau mendidik karakter umat dan membangun keluarga yang rukun dan sejahtera. Lalu yang besar yaitu Taru. Taru itu ajaran Konghucu yang menyangkut kepentingan yang lebih besar, yaitu tentang pembangunan negara, ya, menjadi kuat dan kaya. Ini menurut Xinzi. Nah, saya akan membahas karena apa yang disampaikan Xinzi ini lebih banyak filsafatnya. Meskipun Xinzi menyarankan bahwa orang yang mau belajar filsafat, mau belajar ajaran Taru, ya, itu harus mulai dari Xiaoru dulu. Karena orang yang tidak punya kepribadian yang kuat seperti yang digariskan oleh Nabi Konghucu, tidak ada gunanya mempelajari filsafat Konghucu. Pembahasan filsafat Konghucu ini saya sampaikan kepada umat agama Konghucu supaya umat agama Konghucu di zaman modern ini juga mengetahui seluk-beluk ajaran Konghucu secara utuh. Di Tiongkok sekarang ini ajaran Konghucu dikembangkan disebut dengan Xiantai Rujiao, yaitu ajaran Konghucu kekinian. Itu meliputi ajaran Konghucu, ajaran Mengzi, dan ajaran Xinzi. Jadi ketiga-tiganya itu dipelajari secara mendalam bersama-sama agar berguna bagi pembentukan kepribadian dan pembangunan negara. Supaya umat Konghucu modern harus memahami itu sebagai paling tidak sebagai pengetahuan. Nah, tentang apa yang diajar oleh Xinzi, ya, Xinzi memusatkan perhatian kepada pembangunan negara. Jadi ajaran Konghucu ini bisa dimanfaatkan untuk membangun negara sesuai dengan ajaran Nabi Konghucu, bahwa kalau kita mau mendidik orang menjadi orang baik, tentu saja persyaratan fisiknya, persyaratan duniawinya juga dicukupi.
Jadi orang suruh jadi orang jujur, ya tentu saja dia harus punya kemampuan secara ekonomi, ya sosial ekonomi untuk tetap mempertahankan kejujurannya. Orang yang diminta supaya dia bertakwa sembahyang secara rajin itu juga harus dipenuhi persyaratan ekonominya sehingga dia bisa menyajikan berbagai alat-alat upacara, alat sembahyang dan sebagainya. Jadi orang beragama itu tidak cukup hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya rohani, tapi juga dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan duniawi, itu baru namanya lengkap. Nah, menurut Since, pembangunan negara itu bisa menggunakan ajaran Konghucu yang dijabarkan sebagai berikut. Menurut Since, untuk membangun negara menjadi kuat itu perlu 5 faktor. Faktor pertama yaitu faktor dasar negara. Dasar negara itu sifatnya ideologis, ya. Jadi pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang perlu dipahami menjadi dasar negara. Lalu yang kedua yaitu pemerintahan yang stabil. Yang ketiga yaitu penegakan hukum yang adil dan tegas. Yang keempat, pembangunan ekonomi yang merata, ya, ke seluruh negara. Lalu yang kelima yaitu sistem pertahanan keamanan yang kuat dan berwibawa. Itu kelima syarat itu harus dipenuhi kalau negara ingin kuat. Nah, untuk dasar negara, Since tidak setuju kalau dasar negara itu memakai agama. Since menegaskan bahwa agama itu urusan syauru, yaitu pembentukan karakter. Sedang dasar negara itu urusan taru, yaitu urusan duniawi. Maka dua-duanya tidak bisa dicampur, harus dipisah. Meskipun dua-duanya harus dijalankan, tetapi secara terpisah. Ya, sebab kalau dicampur agama dicampur politik, menurut Since agamanya rusak, politiknya juga kacau. Jadi lebih baik itu dipisah, ya, dipisah dalam arti masing-masing punya bidangnya sendiri-sendiri. Ya. Itu ajaran Since. Dan pembahasan yang lebih dalam tentang 5 faktor itu akan dibicarakan satu persatu, ya. Nah, kita mulai dengan dasar negara. Di Indonesia sudah ada dasar negara itu Pancasila. Kemudian Pancasila itu sebagai dasar negara kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian dibahas lebih jauh menjadi Undang-Undang Dasar 45 itu. Ini satu contoh saja. Jadi dasar negara itu adalah pemikiran-pemikiran yang ideal tentang bagaimana membangun negara yang baik. Saya kembali dulu kepada konsep pemerintahan menurut Nabi Konghucu. Nabi Konghucu menyebutkan pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang berdasar kebajikan.
disebutnya tekce ya, tekce. Te itu kebajikan, ce itu pemerintahan berdasar kebajikan. Mengce menyebutnya lain, yaitu rence. Ren itu cinta kasih. Ce itu pemerintahan. Menurut Mengce, pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang berdasar cinta kasih. Nah, Since menyebutnya fakce. Fakce itu, fa itu hukum, ce itu pemerintahan. Since pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berdasar hukum. Nah, apa yang disampaikan oleh Since itu mungkin zaman sekarang lebih tepat, yaitu negara berdasar hukum. Namun menurut Since hukum itu harus berdasarkan yaitu ren ili, ya, ren ili, ren cinta kasih, i kebenaran, li kesusilaan, ya, peradaban, ya, jadi budaya. Jadi apa namanya, hukum itu harus didasari oleh cinta kasih, kebenaran, dan nilai-nilai kesusilaan dalam budaya. Jadi tidak membuat undang-undang itu sewenang-wenang, tapi ada dasar-dasar yang lebih tinggi, nilai-nilai yang lebih tinggi. Nah, menurut Since, dasar negara yang baik itu adalah bukan agama, tetapi moral religius yang berkeadilan, ya. Jadi moralitas religius yang berkeadilan. Since juga mengakui Tuhan yang Maha Esa, ya, seperti yang diajar oleh Nabi Gongsu. Tuhan yang Maha Esa dikatakan dalam kitab I Ching, Jen Widien. Jen itu sang pencipta. Sang pencipta itulah Tuhan. Satu-satunya. Tuhan itu satu dan Maha Besar. Huruf Dien itu I dan Ta. I itu satu, Ta itu besar. Maka kalau dilihat dari bentuk hurufnya, Dien itu adalah yang Maha Esa dan Maha Besar. Nah, jadi Nabi Gongsu termasuk juga Since mengakui Tuhan itu Maha Besar dan Maha Esa. Dan itu menjadi sumber dari semua nilai, semua kebaikan yang harus diperjuangkan oleh manusia. Bahkan Nabi Gongsu juga mengatakan bahwa manusia itu punya watak sejati. Nah, watak sejati itu harus dikembangkan melalui pendidikan. Nah, dasar-dasar itu yang menjadikan agama, ya. Agama itu dalam pengertian agama Gongsu adalah mengaktifkan atau mendidik, mengembangkan watak sejati yang sudah ada di dalam jiwa manusia. Watak sejati adalah cinta kasih, kebenaran, susila, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Nah, kalau tadi Since menyebut dasar hukum itu 3, yaitu cinta kasih, kebenaran, dan kesusilaan. Dan ili, ya. Dan ili fa, ya. Fa itu hukum. Jadi hukum itu berdasarkan cinta kasih, kebenaran, dan kesusilaan, ya. Jadi hukum itu menurut Since juga berdasarkan watak sejati yang ada dalam diri manusia. Dan setiap manusia di dunia ini, semua manusia ras apapun sama, pasti punya watak sejati, karena watak sejati itu adalah pemberian Tuhan, ya. Cuma apakah watak sejati itu dikembangkan atau tidak, nah itu beda. Jadi kalau itu tidak dikembangkan, maka manusia
dalam kehidupannya dikuasai oleh nafsu dan emosi. Itulah perlunya watak jati itu dididik dan dilatih, dikembangkan untuk menjadi satu kekuatan hidup, ya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang mulia. Itulah penjelasan sedikit dari filsafat Konghucu. Berikutnya nanti perlu dibahas satu persatu dari 5 faktor yang ada. Sekian dulu, Wita Tungtien Sancai.